Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, dan kasih itu murah hati. Untuk itu kita sebagai anak-anak Allah untuk harus bisa mengasihi antar sama saudara kita. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Kami yakin Bapa, melalui pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan Engkau. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu Engkau limpahkan pada kami setiap anak-anak-Mu. Kasih-Mu nyata dan sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar kebenaran akan sabda-Mu. Kami yakin Bapa, Engkau sudah mengurapi kami untuk dapat mendengar kebenaran akan sabda-Mu. Dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di hari yang baru. Berkat Tuhan senantiasa ada dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari kita akan bersama-sama melandasi firman Tuhan di pagi hari ini, di mana biarlah rumah tangga kita diberkati, keluarga kita diberkati oleh Tuhan di dalam perjalanan menuju satu hari berkegiatan di hari ini. Firman Tuhan hari ini saya ambilkan dari kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 128 merupakan bagian dari nyanyian ziarah ketika umat Tuhan pergi ke Bait Allah. Orang-orang Israel yang pada saat itu berumur 12 tahun ke atas pergi ke Yerusalem. Di tengah-tengah perjalanan mereka menaikkan nyanyian puji-pujian, dan salah satunya adalah nyanyian Mazmur 128 ini. Ini merupakan kerinduan dari mereka karena setiap keluarga yang pergi ke Yerusalem akan mendapatkan berkat dari rumah tangga mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian merupakan ekspresi yang paling dalam dari apa yang kita ungkapkan. Maka dari itu di dalam nyanyian Mazmur ini ada berkat-berkat yang disediakan bagi rumah tangga. Yang pertama, berbahagia. Di dalam Mazmur 128 ayat 2, ayat 1, 2, dan 5, di situ dikatakan berbahagia. Berkat kebahagiaan disebut sampai 3 kali di dalam Mazmur 128. Berbahagia diberkati secara fisik maupun rohani. Kalau kita hidup di dalam jalan Tuhan, maka kita diberikan karunia berbahagia, menikmati apa yang Tuhan beri. Berkat yang berikutnya, Tuhan memberkati dari Sion, melihat kebahagiaan Yerusalem di dalam ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Mengapa kebahagiaan Yerusalem? Yerusalem, di sana ada Bait Allah. Artinya kebahagiaan itu ada atas kehadiran Tuhan. Kita akan senang melihat orang lain bila diberkati oleh Tuhan. Maka hidup kita pun ketika ada Bait Allah, ada kehadiran Allah, kita akan merasakan bahwa kita juga diberkati. Berkat yang ketiga, baiklah keadaanmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Baiklah keadaanmu,
dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kata melihat anak-anak dari anak-anakmu berarti diberikan panjang umur. 3 berkat yang sudah diberikan Tuhan di dalam Mazmur 128. Tetapi berkat itu akan kita nikmati, akan kita dapatkan ketika ada hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, di dalam ayat 1 bagian A, di situ dikatakan takut akan Tuhan. Juga di bagian 4b, takut akan Tuhan artinya menjauhkan diri dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan artinya walaupun ada kesempatan berbuat dosa, tapi kita tidak mau berbuat dosa. Itu takut akan Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, bagaimana kita menerima berkat dari Tuhan atas rumah tangga kita, yaitu menurut jalan Tuhan. Menurut jalannya, bukan jalan kita. Jalan Tuhan itu jalan yang harus kita lalui, berbeda dengan jalan kita. Sekarang ini kita di dalam hidup zaman yang serba instan, jalan pintas, apa-apa segala sesuatunya adalah instan. Tetapi mari, kalau kita masuk di dalam jalannya Tuhan, kita harus siap. Tidak instan, mau diproses. Proses inilah melalui jalannya jalan Tuhan. Yang kedua, kita hidup menurut jalan Tuhan. Yang ketiga, supaya rumah tangga kita diberkati, yaitu bekerja dan sungguh-sungguh memakan hasil jerih tangan kita. Tuhan mau kita menikmati hasil jerih tangan kita. Tuhan sudah sediakan berkat kepada kita, dan berkat itu masing-masing tidak sama porsinya, seperti halnya berat badan kita. Porsinya berbeda-beda, maka berkat dari Tuhan juga porsinya berbeda-beda. Biarlah berkat itu akan kita raih kalau kita mau bekerja dengan jerih tangan kita. Itu 3 hal yang harus kita lakukan supaya rumah tangga kita mendapatkan berkat. Kemudian di ayat selanjutnya Tuhan menggambarkan bagaimana yang namanya keluarga itu keluarga yang diberkati. Di dalam Mazmur 128 ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Gambaran di dalam rumah tangga yang diberkati adalah suami. Suami sebagai imam, nabi dan raja. Karena suami adalah kepala istri. Seperti Kristus adalah kepala jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, laki-laki yang diberkati Tuhan adalah laki-laki yang punya integritas, di mana memiliki komitmen, menunjukkan kejujuran, mengerjakan segala sesuatu dengan penuh konsisten. Bagaimana mengasihi istri, bagaimana mengasihi anak-anaknya, dan tidak membiarkan anak-anaknya mengalami kemarahan, membangkitkan kemarahan. Kemudian di situ digambarkan yang namanya rumah tangga diberkati, istrinya adalah sebagai pohon anggur. Pohon anggur itu tidak sama dengan pohon kelapa. Pohon kelapa menyulang tinggi, berdiri tegak, tetapi pohon anggur itu merambat. Artinya apa? Pohon anggur itu merambat dan melekat. Maka suami-suami kita itu tidak sempurna. Karena kita ini adalah istri sebagai penolong, kita melekat merambat, di mana kita harus menjadi penolong dan penghibur bagi suami kita. Manakala suami kita lengah, kitalah yang menjadi penolong bagi mereka. Gambaran yang berikutnya, rumah tangga yang diberkati Tuhan adalah anak sebagai tunas pohon zaitun. Pohon zaitun banyak manfaatnya, banyak sekali. Dari buah pohon zaitun sampai minyak zaitun, manfaatnya banyak sekali. Dan ketika pohon zaitun itu ditebang, tunas-tunasnya akan tumbuh di sekelilingnya. Artinya ketika pohon zaitun itu sudah tidak bertunas, sudah tua, ada tumbuh kembali di antara tunas-tunas yang
mengelilinginya. Anak digambarkan seperti itu, penggambaran bahwa melambangkan anak-anak dari orang yang takut akan Tuhan, kelak akan tumbuh kokoh dan kuat karena mereka memiliki kedekatan kepada orang tuanya, di mana kelak saat orang tua sudah menjadi tua, anak-anaknya pun dapat menggantikan mereka, melindungi kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang digambarkan bagaimana rumah tangga, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita menerima berkat atas rumah tangga kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian apa yang menjadi berkat Tuhan itu sudah kita terima. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau sediakan kepada kami semua Tuhan, atas rumah tangga, atas keluarga kami. Biarlah kami Engkau sendiri yang menguatkan Tuhan, karena kami menerima berkat-Mu. Kami harus melakukan hal-hal di mana kami takut akan Engkau menjadi dasar Tuhan. Bagaimana kami membina rumah tangga kami. Tuhan, Engkau mengajarkan kami bagaimana menurut jalan-Mu, sehingga kami pun tidak akan jatuh, menerima berkat-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami. Dan Tuhan ajarkan kami bagaimana hidup untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Biarlah berkat rumah tangga itu kami terima mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.